Dan kita adalah pasti intimidasi iblis ada aja Yes, toh. yes. Pasti kayak ndak je bingana so salah terus basalah jo gitu. Terus jo basalah. Cuman kita pikir ndak, kita mau minta kekuatan dari Tuhan, ndak bisa begitu. Tolong kita, beri kita hikmat supaya kita bisa mengambil jalan yang benar yang sesuai kehendaknya Tuhan. Tapi sebelum itu Tuhan minta maaf nih kalau kita salah ambil jalan pada saat ini ya gitu. Dan akhirnya yaitu bersyukur, dan walaupun di tengah-tengah kondisi yang orang ada di lingkungan yang salah, tapi Tuhan selalu kasih hikmat untuk orang bisa untuk kita itu bisa tahu mengambil keputusan mana yang harus kita ambil. Sungguh luar biasa memang sih penyertaan. Ngana beda begitu, ngana beda, ngana anak Tuhan, ngana dikasih hikmat sama Tuhan begitu. Dan kita adalah pasti intimidasi iblis ada aja Yes, toh. yes. Pasti kayak ndak je bingana so salah terus basalah jo gitu. Terus jo basalah. Cuman kita pikir ndak, kita mau minta kekuatan dari Tuhan, ndak bisa begitu. Ndak bisa kita andalkan kita pakai kekuatan. Akhirnya kayak Tuhan tolong kita, beri kita hikmat supaya kita bisa mengambil jalan yang benar yang sesuai kehendaknya Tuhan. Tapi sebelum itu Tuhan minta maaf nih kalau kita salah ambil jalan pada saat ini ya gitu. Dan akhirnya yaitu bersyukur, dan walaupun di tengah-tengah kondisi yang orang ada di lingkungan yang salah, tapi Tuhan selalu kasih hikmat untuk orang bisa untuk kita itu bisa tahu mengambil keputusan mana yang harus kita ambil gitu. Oke. Sungguh luar biasa memang sih penyertaan Keren, ya. Tuhan. Penyertaan Tuhan memang dahsyat. Dan oleh sebab itu pentingnya teman-teman orang melibatkan Tuhan di dalam setiap kegiatannya orang, di setiap langkahnya orang. Dan luar biasa. Gaby itu karena sering membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, sehingga saat Gaby mau terhilang, Tuhan Yesus berbisik, Roh Kudus berbisik, pulang, bukan di situ tempatmu. Asli. Jangan coba-coba. Betul. Itulah kerennya. Keren. Kerennya kalau orang punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Betul. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Siapakah orang yang paling berpengaruh di hidupnya Gaby, yang membentuk Gaby saat ini? Orang yang paling berpengaruh. Orang yang paling berpengaruh, Imalu. Mungkin orang tua atau siapa? Kan Gaby ini DP orang jarang sekali tak expose dia ada hubungan spesial link siapa. Paling susah, jadi orang paling bingung ada tidak DP cowok, masih jomblo, orang yang mau dekat juga takut-takut. Kan beda kayak anak-anak muda zaman sekarang kan suka sekali pamer-pamer pasangan dan lain-lain, tapi Gaby beda. Kenapa bisa begitu Gaby? Jawab satu-satu dulu ya. Kayak kata. Jadi untuk orang yang paling berpengaruh pastinya orang tua. Wow, Mama so dan sweet. papa. Orang tua, kakak, ya mereka sih yang sangat-sangat berpengaruh besar di kita hidup gitu. Karena ya tanpa mama dan papa, tanpa doa orang tua, ya mungkin akan ada di saat ini, tetap akan ada, tapi kayak akan beda gitu berkatnya. Dan memang betul kayak doa ibu itu sungguh-sungguh luar biasa. Bukan berarti doa bapak tidak ya. Nanti tapi papa nonton. Nggak kata ya, itu doa orang tua itu sangat-sangat luar biasa karena sangat-sangat merasakan begitu bagaimana penyertaan Tuhan dalam hidup, dan juga bagaimana buah dari doa orang tua itu benar-benar terjadi, dan bukan cuma di hidup Gaby tapi juga di hidup kakak. Dan ya itu yang benar-benar saya lihat gitu. Terima kasih mama dan papa sudah mendoakanku. Gitu. Dan juga orang-orang yang berpengaruh besar dalam hidupku juga itu keluarga, kakak-kakak, tante-tante, semuanya. Terima kasih sudah membentuk Gaby bisa sampai ada di titik ini, sudah membentuk karakter, banyak hal lah gitu. Itu sih. Dan
yang kayak Devi singgung tadi soal someone special. Untuk saat ini memang kita masih berkomitmen untuk belum dulu berada di hubungan gitu. Jadi buat yang bertanya-tanya, tenang guys, masih jomblo. Masih ada peluang. Masih single. Jadi memang dari awal masuk kuliah itu kita kayak komitmen ke diri gitu. Komitmen ke diri kayak oke, kita sekarang masih mau fokus ke kita pe diri karena kita pernah sharing dengan orang. Terus yang kita dapatkan itu kayak bagaimana dalam hubungan ya. Ini kita correct me if I'm wrong. Tapi ya kita rasa itu sama sepikiran kita dengan orang itu. Jadi dalam hubungan itu kayak harus ndak boleh itu hanya salah satu yang full, tapi dua-duanya itu harus full supaya dalam hubungannya orang itu orang bukan lagi saling mengisi tapi saling melengkapi. Yes. Gitu, saling melengkapi. Dan kalau misalnya kita masih kurang dan tapi pasangan nanti dia so full, kita pasti bakalan minta-minta terus supaya mau kasih full, akhirnya dia lagi yang kurang kayak gitu. Dan ketika misalnya orang sama-sama full, ya orang tinggal fokus ke hal-hal baru lagi yang harus orang bangun dalam diri masing-masing orang gitu. Jadi itu yang menjadi pegangan. Makanya kenapa kayak kita rasa mungkin waktu di awal kuliah kan kita dari awal kuliah kita memutuskan untuk komitmen ndak pacaran, belum pacaran dulu. Jadi akhirnya di situ kita membentuk kita pe diri, kita kasih full dulu kita pe diri, kita puas-puaskan dulu membangun kita pe diri sendiri, baru kita nanti ya membuka diri untuk orang lain begitu. Cuman kadang ada kayak yang saya bilang, Gibi kayaknya ngana so terlalu lama deh kayak begitu. Awas ngana so keenakan gitu. Tenang guys, kita ya masih menunggu waktu dimana kita bukan menunggu. Kalau menunggu ndak akan pernah ketemu. Ya masih ya mempersiapkan diri sampai kapan kita bisa benar-benar ndak totally siap juga sih, tapi ya kita memang dari kita pe kemauan sendiri gitu. Keren sekali sih. Zaman sekarang susah anak muda kayak begini. Apalagi mau benar-benar komitmen dan komitmennya itu bisa ditepati begitu. Iya sih, itu Keren sih. lumayan sulit sih memang untuk Pasti. beberapa orang. Dan kita juga sharing-sharing dengan teman, katanya kayak ya ada lah yang beberapa yang dorang itu rasanya sulit gitu, tapi itu juga buah dari doa sih kita. Yes. Karena waktu itu lucu sih, ini lucu guys, jadi kita harus cerita. Silakan. Nggak tahu, kita pernah berdoa begini. Waktu itu kayak memang kita belum siap untuk pacaran, terus kita takut nih kayak mulai ada kayaknya ada yang mau badekakan kita begitu. Kok bukan bodoh sih, tapi kayak lucu aja gitu. Kenapa kita karena kita ndak bisa mengandalkan kita pe kekuatan, akhirnya kita berdoa kita nintau ini Seru-seru. kita nintau ini doa yang betul atau doa yang salah. Kita berdoa kayak, Tuhan kita belum siap pacaran, jadi Tuhan siapapun yang mau badekat jangan dulu Tuhan, kita belum siap pokoknya. Kok kita kayak Gibi kayak nggak berdoa begitu, akhirnya keterusan sampai sekarang tuh. Itu salah satu doa yang kita rasa lucu, mungkin karena saking akrab begitu dan kayak saking merasa akrab dengan Tuhan sampai akhirnya berdoa hal-hal yang kadang mungkin ndak wajar di pikiran beberapa orang, tapi kayak waktu itu memang terlalu polos tuh kita. Tapi memang seasik itu baca cerita dengan Tuhan. Iya. Tidak terbatas dan kalau orang baca cerita dengan Tuhan. Tapi kita setuju sih Gaby, kayak keputusan yang tepat kalau menurut saya kayak apa nama gaul di mata dunia dengan gaul di mata Tuhan itu beda. Mungkin kayak di mata dunia kayak Gaby ente gaul di umur begini belum pacaran, tapi menurut saya secara pribadi di mata Tuhan itu gaul sih. Karena kebanyakan anak-anak muda ketika dorang sudah berpacaran, dia bertalenta, dia sangat punya potensi untuk bisa maju, tapi karena terjebak di lingkungan yang toksik dalam relationship berpacaran, sehingga DP bakat itu tak tahan, padahal sedangkan orang melihat kayak orang sayang sekali, padahal ini bisa loh. Tapi keputusan yang Gaby ambil menurut kita oke sekali sih. Itu memang Gaby harus gunakan betul-betul di masa muda kayak kita yang so berumah tangga, so ada suami, so ada anak.
beda begitu, masih banyak hal-hal yang mau dieksplor tapi terbatas. Bukan bilang mau menyesal menikah, tidak sama sekali, bersyukur, cuman begitu no, selagi masih muda Gaby nikmati betul-betul, lakukanlah apa yang Gaby mau lakukan begitu. Kalau masalah jodoh teh mau akan kemana, apalagi cantik berprestasi, Puji orang Tuhan. pasti mau kajar. Ini cowok-cowok di muka ini Amin. pasti sobat keker-keker ini. Iya, itu makanya hal-hal toksik itu yang ingin kita hindari, karena kita juga dulu waktu masa-masa pubertas, anak-anak remaja ya pernah ada di lingkungan pacaran toksik mungkin gitu. Jadi kayak sampai saat ini kita pikir kenapa dulu kita begitu ya. Kayak kan dulu maunya waktu anak zaman-zaman SMA gitu, kayak pengen mau 1 kali 24 jam baku chat terus gitu, terus kayak maunya ketemu terus kayak gitu-gitu. Jadi kayak pada saat melewati itu terus di posisi ini, tapi sorry, untuk anak-anak remaja sekarang yang masih ada di fase-fase itu, enjoy ya, tapi jangan sampai kamu jadi toksik gitu, karena itu cikal bakal sih menurut kita, kayak sampai saling melarang, orang mau mengembangkan bakat masing-masingnya, orang jadi saling melarang, itu kan kayak sayang kayak sekali. yang Devi bilang tadi, sayang sekali gitu. Cuman ya it's okay, kalau orang so tahu itu salah, ya berusahalah untuk keluar dari situ, karena mau sampai kapan gitu kan. Tapi sekarang ini DP tren begitu kayaknya Gaby. Iya ya. Kayak miris sekali begitu melihat kayak pacaran pasangan itu kayak susah untuk saling mendukung begitu. Dan Padahal kan harusnya ya kayak ayolah sayang, ayo ikut kayak begitu. iya, Dan kayak Mama Devi dengan Papa Iki. puji Tuhan ya. Iya, kita sangat apa ya, rasa apa ya mau dideskripsikan, bangga dan juga kayak suka Puji gitu Tuhan. lihat kayak Devi dengan Kak Iki yang saling mendukung, sama-sama membangun begitu, kayak buat komunitas juga ya di Tentena ini ya, sama-sama mau bertumbuh bersama gitu, kayak jarang sekali. Dan itu kayak wow, memang ya di samping pasti akan ada banyak juga tantangannya Pasti, ya itu kan, pasti. ada banyak tantangan, tapi ya orang bisa bilang ya relationship goals, dan itu bukan puji hanya Tuhan. sekedar bilang, tapi menjadi doa juga. Amin, Gitu, amin. menjadi doa supaya ya kedepannya makin goals lagi, apalagi sudah ada Dede ya gitu. Jadi kayak menjadi contoh gitu, saling membangun, dan juga bukan hanya sekedar dalam komunitas, tapi yang pasti utama untuk Tuhan. Itu sih yang paling kayak kita salut sih, apalagi dari dulu, dari awal-awal dorang dekat, dorang pacaran, masih pacaran ya. Itu kan waktu itu kita masih SMA, terus Devi masih kuliah pulang balik, terus tiap Devi pulang kita selalu Di rumah, akan menyempatkan waktu untuk tidur di Tidur rumahnya bareng. Devi. Jadi itu makanya kayak kita ya lihatlah, walaupun tidak menjadi saksi dari semua kisah cintanya, tapi ya adalah dikit-dikit kita lihat terang dua kayak so sweet, dan gak nyangka sih bisa sampai sekarang Puji punya Tuhan. baby lagi, sehat-sehat selalu. Amin. Itu semua Gaby karena keresahannya torang, kan torang ini ada di masa lalu, bagaimana torang sebagai anak muda hidup di lingkungan yang betul-betul bisa dibilang dunia gelap, sampai Tuhan bawa torang sampai torang bertobat. Tapi itu next lah. Sekarang about Gaby. Oke. Gaby punya kekhawatiran kah sama anak-anak muda zaman sekarang? Jujur punya ya, pastinya. Kalau kita pribadi itu kayak, jadi singkat cerita kan memang dari di Tentena juga sudah suka, dari berawal dari modeling tadi, sudah modeling, terus juga suka beauty pageant. Nah, sampai ke Manado lumayan lama sih udah ikut pageant. Terus waktu itu ada buka audisi Putri Indonesia Sulut 2023. Nah terus